Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PKB 2022, kelompok 10, akan menjelaskan mengenai logika tools of science. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Mohtri Wahyu Saifullah dengan NIM akhir 040. Kemudian ada Rifda Faikotul Himmah dengan NIM akhir 047. Dan yang terakhir ada Nabila Aulia Ramadhani dengan NIM akhir 068. Di sini kami akan menjelaskan mengenai logika sebagai tools of science. Pada kali ini kita akan menjelaskan yang pertama mengenai definisi logika. Definisi logika dari segi etimologi yaitu berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti kata atau pikiran yang benar. Menurut Hasbullah Bakri tahun 1981. Di sisi lain dikatakan logika berasal dari bahasa Latin yakni kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Menurut Kapren J. Adi Suprata Purwadarminta tahun 1969. Definisi logika dari segi ontologi adalah sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran mengenai kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa, menurut Rahmat 2013. Definisi logika dari segi epistemologis yaitu bagaimana cara atau jalan berpikir dalam penarikan kesimpulan. Menurut Rahmat 2013, terdapat dua cara penarikan kesimpulan yaitu cara induktif dan deduktif. Definisi logika dari segi aksiologi adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran, menurut Setiawan 2011. Dalam bahasa Arab, logika disebut ilmu mantik dari kata dasar nataho, yang berarti berbicara atau berucap. Menurut Ahmad Warson Munawir, tahun 1984. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa ilmu mantik logika merupakan undang-undang yang dapat dipergunakan untuk mengetahui pernyataan yang benar dari pernyataan yang salah. Menurut Ibnu Khaldun 2000. Dalam buku Introduction to Logic, mendefinisikan logika sebagai suatu studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat. Menurut Copy Irving tahun 1976. Berdasarkan beberapa definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dari penalaran yang salah. Adapun kelebihan dan kelemahan dari logika. Dalam pengaplikasiannya, logika memiliki beberapa manfaat yang secara sadar maupun tidak sadar telah melatih pribadi manusia secara pasti. Berikut adalah manfaat ilmu logika. Yang pertama, logika menyatakan, menjelaskan, dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan, bahkan seluruh lapangan kehidupan. Yang kedua, logika menambah daya berpikir abstrak, dan dengan demikian melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Yang ketiga, logika mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu kita peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. Yang keempat, logika di masa yang sekarang dikenal sebagai era of reason membantu kita untuk mampu berpikir sendiri dan tahu membedakan yang benar dari yang palsu. Yang kelima, logika membantu orang untuk dapat berpikir luas, tepat, dan teratur karena dengan berpikir demikian ia dapat memperoleh kebenaran dan menghindari kekeliruan. Selain memiliki manfaat atau kelebihan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, logika sebagai tools of science juga memiliki kelemahan. Kelemahan logika sebagai tools of science yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelemahan logika deduktif. Kelemahan metode deduktif adalah kesimpulan yang didapat tidak lebih dari perjanjian-perjanjian atau pengalaman saja. Pada sistem deduksi, kesimpulan yang benar dapat saja tidak masuk akal bila digunakan premis yang tidak masuk akal.
Selanjutnya, kelemahan logika induktif. Penggunaan metode induktif secara ilmiah ternyata memiliki kelemahan karena banyak fakta empiris yang tidak dapat digunakan menjelaskan suatu fenomena. Sehubungan dengan hal itu, Charles Darwin menarik deduktif teoretik atau hipotesis, lalu mengumpulkan fakta yang relevan menguji kebenaran hipotesis tersebut. Beranjak dari fakta empiris tersebut adalah kemungkinan hipotesis diterima atau ditolak kebenarannya. Yang ketiga, kesulitan menangani kompleksitas. Logika, baik deduktif maupun induktif, seringkali dirancang untuk menangani situasi yang relatif sederhana dengan hubungan sebab akibat yang jelas. Namun, dalam kasus fenomena yang melibatkan banyak variabel, hubungan yang saling mempengaruhi atau sistem non-linear, logika menjadi kurang memadai seperti dalam ilmu sosial, biologi, atau fisika kuantum. Dan yang terakhir, kesulitan menghadapi paradoks. Logika memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan paradoks atau kontradiksi internal yang sering muncul dalam teori-teori ilmiah tingkat lanjut. Paradoks adalah pernyataan atau situasi yang tampaknya saling bertentangan tetapi mungkin benar dalam kondisi tertentu. Logika tradisional kesulitan menangani kasus-kasus ini karena bersandar pada aturan yang kaku, seperti prinsip non-kontradiksi, suatu pernyataan yang tidak bisa benar dan salah pada waktu yang sama. Berdasarkan kelemahan dari logika sebagai tool of science, berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi kendala tersebut. Pertama, pengecekan premis dan menggunakan data empiris. Dalam logika deduktif, pastikan premis yang digunakan valid dan logis. Selain itu, didukung kesimpulan dengan data empiris untuk memastikan hasilnya relevan dengan kenyataan. Selanjutnya, kumpulkan data yang lebih luas dan uji berulang. Untuk logika induktif, kumpulkan data dari berbagai sumber agar representasi lebih akurat. Uji kesimpulan melalui eksperimen berulang untuk memastikan validitasnya. Selanjutnya yaitu gunakan pendekatan gabungan di mana kombinasi logika deduktif dan induktif dengan metode lain seperti abduksi atau analisis berbasis data untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat. Selanjutnya, penggunaan matematika sebagai tools of science dan simulasi komputer. Penggunaan model matematika berfungsi untuk memahami fenomena dengan banyak variabel atau hubungan non-linear. Gunakan alat seperti simulasi komputer, algoritma machine learning, atau model matematis seperti teori chaos atau sistem dinamis. Alat ini dapat memproses hubungan yang kompleks lebih baik daripada logika sederhana. Selanjutnya yaitu pendekatan eksperimen dan empiris, di mana uji paradoks melalui eksperimen untuk melihat apakah fenomena itu benar-benar bertentangan atau hanya tampak demikian karena keterbatasan logika tradisional. Pendekatan ini membantu membedakan antara paradoks sejati dan masalah interpretasi. Berikut adalah contohnya, yaitu seorang praktikan ingin mengetahui senyawa apa saja yang terdapat pada sampel X. Menggunakan metode FTIR, kemudian didapatkan data seperti gambar berikut. Dari gambar di sini kita dapat mengetahui terdapat 6 puncak yang mengindikasikan terdapat suatu senyawa pada sampel X. Untuk bisa membaca data di atas, kita perlu mengetahui panjang gelombang suatu senyawa berdasarkan riset jurnal yang telah dilakukan. Diketahui data panjang gelombang seperti gambar berikut. Data panjang gelombang menurut Alvarisi et al. 2017. Berdasarkan tabel tersebut, kita harus menggunakan logika untuk mengetahui senyawa apa saja yang terdapat pada sampel X dengan membandingkan panjang gelombang senyawa dengan tabel tersebut. Setelah mengamati puncak-puncak data, didapatkan panjang gelombang. Dari analisis di atas, panjang gelombang yang diberikan mencakup beberapa gugus fungsi jika dibandingkan dengan panjang gelombang yang terdapat pada jurnal Alvarisi et al. Di mana pada puncak
3317,42 cm terdapat amina primer. Pada puncak 880,07 cm terdapat senyawa aromatik. Pada puncak 1046,02 cm terdapat alkohol primer. Pada puncak 1379,87 terdapat aromatik amina. Pada puncak 2973,51 cm terdapat alkana. Pada puncak 1087,54 cm terdapat alkohol sekunder. Data ini menunjukkan bahwa senyawa yang diujikan kemungkinan mengandung berbagai gugus fungsi seperti amina primer, aromatik, alkana, dan alkohol. Setiap panjang gelombang memberikan informasi spesifik tentang struktur molekul. Berdasarkan contoh tersebut, kita tahu bahwa logika sebagai tools of science sangat penting khususnya dalam bidang kimia agar hasil yang didapatkan valid. Berikut ini adalah daftar pustaka untuk pengerjaan logika sebagai tools of science. Sekian dari kelompok 10, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.